Saya mau beritahu, rajin adalah modal dari segala keberuntungan. Selain Anda punya Tuhan, Anda juga perlu rajin. Saya minta maaf, firman Tuhan ya dan amin. Amsal pasal 10:4, orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Sekalipun anak Tuhan dan tidak anak Tuhan, Anda lakukan ayat ini, jadi kenyataan. Orang rajin pangkal kaya, buktinya. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Kenapa orang-orang yang tidak beragama maju, komunis maju? Karena rajin. Cuman bedanya mereka rajin tidak benar. Rajin tidak takut akan Tuhan. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Masuknya kenceng, keluarnya kenceng. Jebol juga. Ada aja musibah, ada aja kecelakaan, ada lagi penyakit, ada yang dikeluarkan. Tapi kalau Anda rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat. Sehingga Anda bisa nikmati dan bisa wariskan kepada anak cucu, dan Anda bisa bagikan berkat kepada orang lain. Sebaliknya, sekalipun Anda anak Tuhan, rajin beribadah, tapi Anda malas, Anda miskin. Baik, puji Tuhan, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya bikin khotbah saya dengan tema rajin versus pintar. Rajin berbeda dengan pintar. Albert Einstein berkata, sukses itu dipengaruhi 10% karena pintar, tapi 90% karena usaha atau rajin. Kesuksesan 10% karena bakat, karena kemampuanmu, tapi 90% karena usahamu, karena rajin. Jadi pintar itu sebetulnya karisma atau label. Sedangkan rajin itu karakter. Orang pintar ketika menghadapi masalah yang sulit dia akan berkata tidak bisa. Tapi orang rajin ketika menghadapi suatu situasi yang sulit, dia berkata belum bisa. Jadi berbeda sekali cara pandang orang pintar dengan cara pandang orang rajin. Orang pintar belum tentu rajin. Tapi orang rajin, cepat atau lambat dia akan jadi pintar. Kata rajin berarti kerap kali. Kata rajin berarti terus menerus. Kata rajin artinya bersedia menyediakan waktu. Banyak kita ingin mendapatkan jawaban doa, tapi kita gak pernah mau rajin berdoa. Para berdoa itu sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, dia omniscience. Tapi dia pengen anak-anaknya ngomong sama Bapa. Sama seperti Bapa kita tahu kebutuhan kita, tapi pengen sekali anak itu datang sama Bapa dan ngomong bahwa aku butuh sesuatu, aku dipanding sama kamu. Itu sebabnya orang gak pernah rajin berdoa, dia gak pernah dapat jawaban doa. Orang yang rajin berdoa buat keluarganya supaya selamat, betul, terjadi keselamatan. Orang yang rajin berdoa untuk minta pekerjaan, betul, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Orang yang rajin berdoa untuk minta langsing, betul, Tuhan kasih dia langsing. Kenapa saya gak langsing? Karena saya tidak pernah berdoa meminta untuk langsing. Kita mau pintar, tapi kita gak pernah mau menyediakan waktu untuk belajar, untuk baca buku. Saudara bisa tanya sama semua orang sukses di dunia ini, terutama konglomerat. Mereka adalah orang-orang yang rajin membaca, rajin berpikir, dan rajin action. Baca, merenung, dan kemudian melakukannya. Makanya kalau kita gak pernah belajar, gak pernah baca, Anda susah untuk jadi pinter. Kita mau menuai, tapi kita gak pernah mau rajin menabur. Ya gak bisa. Kita mau langsing, tapi gak pernah rajin untuk diet. Ya gak bisa. Kita mau sehat, tapi gak pernah mau rajin olahraga. Kita mau punya karakter, tapi gak pernah mau rajin menyediakan waktu untuk diproses. Itu sebabnya rajin adalah the mother of good fortune. Diligence is the mother of good fortune. Jadi kerajinan adalah induk atau ibu dari segala keberuntungan.
yang ditulis oleh Benyamin Disraeli. Anda ingin beruntung apa? Kerja? Anda ingin beruntung menikah? Anda gak perlu punya modal pintar, gak perlu punya modal kaya, Anda perlu punya modal namanya rajin. Saya tunjukkan, orang di depan saudara itu adalah orang yang paling bodoh di dunia. Karena saya pernah ikut tes IQ waktu kelas 6 SD. Dan waktu saya di tes IQ saya 69. 67 idiot. Atau IQ si panse. Jadi saya 2 poin lagi jadi si panse. Sejak saya tahu bahwa IQ saya agak sedikit jongkok, saya gak punya modal logik yang kuat. Saya gak punya modal nalar yang kuat. Saya gak punya modal komunikasi yang baik. Saya gak punya modal untuk bangun relationship yang baik. Berarti saya harus punya modal namanya rajin. Karena saya udah gak punya modal apapun yang ada pada saya. Saya harus punya modal rajin. Dan apa yang terjadi? Waktu saya kuliah, kemudian saya coba beranjak bekerja dari nol sebagai seorang kitchen hand. Yang penting rajin, semangat. Cuci piring, semangat. Cuci wajan, semangat. Semangat modalnya. Pokoknya semangat, antusias, tepat waktu datang. Akhirnya apa? Saya beroleh favor. Waktu saya kerja di Australia, saya mulai disayang sama Chinese restaurant tersebut. Kemudian istri saya berkata, lu kesian banget sih kerja kitchen hand. Gue punya pacar kok kitchen hand kerjanya. Lalu coba kerja yang lain dong. Saya gak punya modal bahasa Inggris yang bagus. It's okay, latihan. Saya latihan ngomong bahasa Inggris. Modal nekat aja. Ngomong aja, apa yang bisa ngomongin aja. Bahasa kalkulator kita ngomong aja udah. Kemudian saya kerja di Kmart. Diterima. Supermarket, department store seperti Sogo di Australia. Rajin modalnya. Saya dicintai sama pemimpin saya. Mulai dipromosikan. Kemudian saya bisnis di Australia. Sebagai courier delivery, antar barang, rajin aja. Dan sudah tahu, income saya yang tadinya kerja di kitchen hand $6 per jam, terakhir sebelum saya meninggalkan Australia, income saya $45 per jam. Sama hal, saya di gereja juga gak punya modal pintar ngomong. Saya latihan rajin untuk ngomong di depan kaca, di depan bantalan kuli. Sebelum saya jadikan saudara korban, saya jadikan guling korban dulu. Jadi betul yang dikatakan oleh Benyamin Disraeli, diligence is the mother of good fortune. Kalau Anda gak punya modal apa-apa, saya kasih tau, jangan malas. That's right. Malas ada the mother of miskin. Kemalasan adalah modal daripada segala kegagalan. Tapi kerajinan adalah modal dari segala keberhasilan. Nah, mari kita lihat pandangan Alkitab tentang rajin. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi rajin pun harus bijaksana. Rajin pun harus berpengetahuan. Rajin yang bijaksana. Yang pertama, saya mau bagikan ada 3 prinsip rajin yang bijaksana. Yang pertama, rajin memimpin diri sendiri. Rajin to improve yourself. What is improve? Achieve something better. What is improve? Produce something better. Memimpin diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang disebut dengan memimpin diri sendiri. Jadi fokus kita bukan dengan goal, tapi fokus kita pada growth. Sekali lagi, fokus daripada orang yang improve,
himself is not goal but growth. Bukan goal tapi bertumbuh. Maka kita ada firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 12. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Perhatikan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Artinya memimpin di sini bukan memimpin orang lain, tapi belajar untuk memimpin diri sendiri. Leading yourself. When you leading yourself, you meet your expectation. When you leading someone, you give them expectation. Ketika Anda memimpin diri Anda, maka Anda sedang menghantar kepada ekspektasimu. Tapi waktu Anda memimpin orang lain, maka Anda sedang membawa orang itu kepada ekspektasinya. Jadi sebelum Anda menolong orang untuk bisa ketemu dengan ekspektasi, belajar untuk memimpin diri sendiri agar Anda bisa menemukan ekspektasimu. Seorang guru kepemimpinan bernama John Maxwell menulis buku 360 derajat kepemimpinan berkata, untuk memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Untuk memimpin orang yang satu level dengan kita, yang seusia dengan kita, dibutuhkan kemampuan 15%. Untuk memimpin orang yang ada di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Berarti ketika Anda mampu memimpin dirimu sendiri, ketika Anda mampu mengubah dirimu sendiri, ketika Anda mampu untuk dikte dirimu sendiri, disiplin dirimu sendiri, dengan mudah Anda akan memimpin orang yang lebih tua, orang yang satu usia, dan orang yang ada di bawah saudara. Kalau Anda gak belajar memimpin diri sendiri, Anda mulai memimpin orang, maka orang akan berkata, lu pinter ngomong, tapi lu sendiri gak melakukannya. NATO, no action, talking only. Lu sendiri ngajarin perpuluhan, tapi lu juga gak pernah memberi perpuluhan. Kamu ngajarin sopan dalam mulut, tapi lu sendiri kasar dari ngomong. Orang jadi akhirnya gak respect. Itu sebabnya jangan alergi sama perubahan. Jangan takut sama perubahan. Jangan menjauh dari perubahan. Karena perubahan artinya menjadi lebih baik dari semula. Menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Tidak ada orang yang berkata, akhirnya saya udah gak pernah berubah, saya gak perlu lagi berubah. Justru perubahan adalah sesuatu yang konstan, yang perlu terus terjadi. Seandainya Anda udah baik, Anda harus terus berubah menjadi lebih baik, sampai kepada kesempurnaan seperti Kristus. Perusahaan-perusahaan dunia saja, mereka berpikir bagaimana terus mengupgrade produk mereka, mengupgrade service mereka. Perusahaan mobil di Jepang, perusahaan mobil di China, perusahaan mobil yang ada di Eropa, yang di Amerika, mereka setiap tahun sekali mereka rubah sedikit-sedikit spoilernya, lampunya, faceliftnya, peleknya. Nanti 5 tahun sekali mereka rubah secara besar-besaran. Kalau perusahaan dunia aja bisa terus mengupgrade every single year, dan setiap 5 tahun sekali mereka mengupgrade secara besar-besar, harusnya setiap kita juga bisa mengupgrade diri. Yang sombong jadi rendah hati, yang kikir jadi murah hati, yang gak sabar jadi lebih sabar. Anda harus belajar untuk menguasai dirimu. Sebelum Anda menguasai orang lain, Anda harus menguasai dirimu. Sebelum Anda memimpin orang lain, Anda perlu memimpin dirimu. Karena begini, bahwa kepemimpinan itu seperti hukum tutup botol. Besar kecil volume daripada sebuah botol ditentukan dari tutupnya.
Kalau tutupnya rendah, maka volumenya cuma 330 ml. Volumenya tinggi, maka dia bisa mampu menampung 600 ml. Volumenya ditinggikan lagi, dia bisa menampung 1 liter air. Sama halnya, kalau Anda tuh bisa memimpin diri sendiri sampai nilai 10, maka dengan mudah Anda memimpin orang yang punya nilai 9, 7, 5, 3, dan 1. Tapi kalau Anda punya nilai 1, bagaimana Anda bisa memimpin orang yang punya 1 nilainya? Bagaimana Anda bisa memimpin orang yang punya nilai 5 ataupun 10? Sulit. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan 2 pilihan. Sadar atau tidak sadar, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama, Anda memimpin perubahan, melakukan perubahan. Orang yang memimpin perubahan, ada orang yang melakukan antisipasi sebelum datang kerugian yang lebih besar. Orang yang melakukan pencegahan sebelum sesuatu yang buruk terjadi di dalam dirinya. Dia tahu bahwa mencegah jauh lebih ringan daripada mengobati. Mengobati itu jauh lebih sakit daripada mencegah. Dia mempersiapkan payung sebelum hujan datang. Ini memimpin perubahan. Artinya begini, sebelum Anda sakit, Anda udah berubah. Saya, kalau stres itu dalam hidup saya, waktu saya lagi nyusun firman, lalu stuck. Gak tahu lagi apa yang saya mau tuangkan di dalam catatan saya. Nah kalau udah stuck gitu, saya coba mikir lagi, merenung lagi, saya coba baca lagi, saya coba relax. Saking stres saya bisa sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Tadinya gak sesak nafas karena stres di kepala. Banyak sekali materi yang harus dituangkan, deadline tapi belum selesai. Saya mulai sesak nafas. Udah terjadi ini bukan cuma 1 kali. Langsung saya berpikir, wah bahaya sekali kalau saya nanti kena COVID. Saya mau gak mau harus diet dan exercise. Puji Tuhan, istri saya setiap Jumat sore panggil salah satu trainer aerobik, dan saya suaminya disuruh ikut aerobik juga, bergaya-gaya. Tapi karena saya ingat saya sesak nafas kalau saya stres, jadi saya belajar aerobik supaya saya nggak lagi sesak nafas. Kenapa? Karena coba waktu saya pakai sepatu kan saya nunduk begini. Nah ini lemak kan nyangkut. Jadi membuat saya nggak bisa nafas, sesak. Wah nggak bener nih. Saya harus melakukan antisipasi, memimpin perubahan. Dan saya komit untuk tidak makan ketika lewat dari jam 9 malam atau jam 8 malam. Istri saya kebaikan sih, terlalu murah hati sama saya. Udah saya nggak makan di atas jam 8, dia selalu ada aja beliin martabak, ronde. Saya bilang, saya gak makan. Kamu tau gue udah sesak tau. Lu kasih lagi makan. Iya gak apa-apa lah. Kita gemuk sama-sama. Iya gemuk sama-sama. Gue udah sesak. Saya harus belajar memimpin diri sendiri sebelum saya memimpin saudara yang berhasil. Makanya saya gak akan pernah mengajarin tentang bagaimana cara langsing. Karena saya gak berhasil di bidang ini. Yang kedua, yang sering kali kita diperhadapkan. Yang pertama adalah memimpin perubahan. Yang kedua, pilihan yang kita diperhadapkan adalah dipimpin perubahan. Adalah orang yang berubah karena krisis. Orang yang berubah karena bencana. Orang yang berubah karena masalah. Tunggu sakit dulu baru mau diet dan olahraga. Tunggu pasangan meninggalkan dulu, baru mau ngalah. Tunggu hilang segala-galanya, baru mau cari Tuhan. Tunggu sakit kanker paru-paru, baru mau berhenti merokok. Tunggu overdosis dulu, mau berhenti obat-obatan.
tunggu kehilangan keuntungan atau rugi dulu, baru kita mau berinovasi. Saya mau beritahu, jangan sampai Anda mengambil pilihan yang kedua. Dipimpin oleh perubahan. Ketika Anda dipimpin oleh perubahan, akan lebih parah, akan lebih mahal, akan lebih sakit dan lebih menderita. Itu sebabnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi, belajarlah untuk memimpin perubahan. Yang kedua, prinsip rajin yang bijaksana. Jika gagal, bangkit lagi. Jika berhasil, tidak menjadi sombong. Bukan berarti kalau Anda rajin selalu berhasil. Ada momen di mana Anda gagal. Ada momen di mana Anda kurang beruntung. Tapi jangan khawatir, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mungkin ada cara lain lagi yang Anda bisa lakukan untuk bisa menemukan jalan lebih efektif menuju kepada keberhasilan. Josh Bana, ada tokoh research dunia. Dia punya universitas research. Dia mengatakan bahwa setiap hari rata-rata manusia itu melakukan kesalahan 14 kali. Salah ngomong, salah ngambil keputusan, salah bertindak, salah berpikir 14 kali. Berarti kegagalan sesuatu yang normal. Yang tidak normal adalah tinggal di dalam kegagalan. Itu sebabnya kalau kita gagal, kita rajin bangkit. Karena kitab Amsal berkata, ini yang menarik, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar jatuh artinya orang yang bertobat. Orang yang mau berubah. Orang yang mau bangkit. Sekalipun 7 kali jatuh di tempat yang sama, dia akan bangun lagi. Hei, yang nulis kitab Amsal adalah Salomo. Seorang raja yang kaya raya dan penuh hikmat. Dia menulis berdasarkan pengalaman pribadinya. Dia pernah gagal 7 kali di tempat yang sama, di lubang yang sama. Tapi karena dia mau bertobat, karena dia mau berjuang, karena dia punya hati untuk bangkit lagi, dia mau berjuang lagi, akhirnya dia berhasil. Saya tunjukkan sama saudara. Di depan inilah tokoh-tokoh Alkitab. King of failure become king of success. Adam jatuh dalam dosa, tapi menjadi father of the world. Abraham gagal menunggu janji Tuhan, tapi jadi bapa dari orang beriman. Yakub tukang tipu, penipu yang ulung. Bapaknya ditipu, pamannya ditipu, tapi menjadi father of Israel. Nama Israel berasal dari nama Yakub. Yusuf tukang pamer, arogan, tapi jadi prince of Egypt. Musa pembunuh, tidak fasih bicara, jadi pemimpin Israel pertama. Kalau Anda tanya orang Yahudi hari ini, siapa nabi terbesarmu? Mereka tidak jawab Daniel, tidak jawab Yeremia, mereka jawab Musa. Gideon, seorang yang penakut, tapi menjadi pahlawan gagah perkasa. Simpson yang bermain-main dalam dosa menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud seorang pezina dan pembunuh, tapi Tuhan sendiri yang ngomong, he is the man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Petrus nyangkal Yesus 3 kali, menjadi pengkhotbah besaran tokoh gereja. Yohanes preman menjadi rasul yang dikasihi. Saulus pembunuh menjadi rasul Paulus yang menulis separuh dari kitab Perjanjian Baru. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak fasih bicara, tapi ingat Musa dipanggil sama Tuhan di usia 80 tahun. Mungkin Anda berpikir saya udah terlalu tua untuk bangkit lagi, untuk maju lagi. Hei, ingat Abraham dipanggil Tuhan di usia 75 tahun.
Mungkin Anda berkata bahwa saya terlalu muda. Ingat Daud diurapi Tuhan di usia 17 tahun. Mungkin Anda berkata saya orang yang tidak berpendidikan, saya nggak sekolah. Ingat 5 murid Yesus, Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, dan Filipus. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, seorang nelayan, tapi menjadi rasul yang didengar tulisannya dan khotbahnya. Anda mungkin berpikir bahwa saya adalah seorang pengecut. Ingat Gideon, ada orang yang paling minder. Saya keluarga dari yang terkecil suku Benyamin. Saya anak paling kecil. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi jadi pahlawan gagah perkasa. Mungkin Anda berpikir bahwa saya tidak punya belas kasihan. Tapi ingat Saulus, seorang pembunuh murid Kristus, bisa dipakai sama Tuhan. Anda berpikir bahwa Anda adalah orang berdosa. Ingat perempuan Samaria yang dipakai Tuhan untuk memenangkan satu kota. Mereka orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Mereka punya kegagalan yang berkali-kali mereka lakukan. Tapi mereka mau rajin bangkit. Dalam kamus hidup saudara, Anda harus punya mindset bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Anda diciptakan menjadi produk yang excellent. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kenapa Anda gagal? Supaya Anda rendah hati. Supaya Anda jangan arogan. Saya ingat dengan Thomas Alva Edison. Ketika dia masuk SD kelas 4, mirip dengan saya. Gurunya panggil, mamanya Thomas Alva Edison sudah berkata, "Hei, ibu minta maaf. Tolong dong jangan masukin anak ibu di sekolah kami, sekolah normal. Masukin anak ibu di sekolah luar biasa. Karena anak ibu ini betul-betul gak bisa apa-apa." Mamanya gak nyerah. Mamanya ambil anak itu. Lalu kemudian mulai ajarin di rumah. Inilah homeschooling pertama di dunia. Di mana mamanya Thomas Alva Edison bertanggung jawab untuk ngurus anaknya, merawat anaknya, mendidik anaknya, mengajar dan mengedukasi, memberdaya anaknya. Sampai kemudian waktu dia mulai beranjak dewasa, ketika dia baca buku disuruh mamanya, alat penerangnya, lilinnya padam. Dia berkata sama mamanya, "Ma, saya mau pengen bikin bola lampu, alat penerang." Mamanya berkata, "You can do it." Kemudian dia coba. 1 kali gagal. Dia coba lagi 5 kali gagal. Mamanya celebrate, "You can do it." 100 kali gagal, 1000 kali gagal, 1200 kali gagal, 1300 kali gagal, 1400 kali gagal, 1499 kali bikin bola lampu gagal. Tapi waktu dia gak berhenti untuk rajin bangkit, mencoba. Ketika dia bikin ke 1500 kali, bola lampu itu menyala. Dan sejak hari itu dia bikin penemuan-penemuan, hampir lebih dari 3000 penemuan yang dikatakan adalah orang idiot. Saya mau beritahu, rajin adalah modal dari segala keberuntungan. Selain Anda punya Tuhan, Anda juga perlu rajin. Saya minta maaf, firman Tuhan ya dan amin. Amsal pasal 10 ayat 4, orang rajin pangkal kaya, orang malas pangkal miskin. Sekalipun Anda anak Tuhan dan tidak anak Tuhan, Anda lakukan ayat ini, jadi kenyataan. Orang rajin pangkal kaya, buktinya. Kenapa mafia kaya? Karena rajin monopoli. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Kenapa orang-orang yang tidak beragama maju? Komunis maju. Karena rajin. Cuman bedanya mereka rajin gak bener. Rajin gak takut akan Tuhan. Pintu depan lebar, pintu belakang juga lebar. Masuknya kenceng, keluarnya kenceng. Jebol juga. Ada aja musibah, ada aja kecelakaan, ada lagi penyakit, ada yang dikeluarkan.
Tapi kalau Anda rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat. Sehingga Anda bisa nikmati dan bisa wariskan kepada anak cucu, dan Anda bisa bagikan berkat kepada orang lain. Sebaliknya, sekalipun Anda anak Tuhan, rajin beribadah, tapi Anda malas, Anda miskin. Kenapa? Daerah-daerah kantong Kristen yang notabene daerah subur, dan mereka ketika lahir udah bisa nyembah Tuhan, haleluya, udah dibaptis. Lalu kenapa mereka hidup di bawah kemiskinan? Karena jawabannya kurang rajin. Nah, kalau Anda udah berhasil, please be humble. Kenapa? Karena kesombongan ada awal dari segala kehancuran. Jangan sampai Anda udah membangunnya pelan-pelan, sampai di atas Anda jadi sombong, hancur lagi. Anda bangun lagi dari bawah, capek. Yang handusnya Anda udah bisa sampai di tengah, Anda terus naikin sampai ke puncak. Tapi gara-gara Anda jatuh, Anda harus bangun lagi sampai ke tengah lagi. Saya ingat dengan Raja Uzia. Di dalam hidupnya waktu dia masa muda, dia mau dimentor, ditegur sama pemimpinnya. Tapi begitu dia mulai terkenal dan kaya, dia mulai melakukan hal yang sombong. 2 Tawari pasal 26 ayat 5. Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria adalah mentornya, gembalanya, pemimpin komselnya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan, segala usahanya berhasil. Bukan sebagian usahanya, segala usahanya berhasil. Semua usahanya berhasil. Itu ayat 5. 11 ayat berikutnya, Tawari 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan masuki bait Allah untuk membakar korban ukuran di atas mezbah membakar ukupan. Dia melakukan hal yang merusak ketika dia mulai jadi kaya, ketika dia mulai menjadi berhasil. Dan yang bukan tugasnya dia ambil alih, yaitu membakar korban ukupan, adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia berkata, saya udah gak perlu kamu para pemimpin, saya gak perlu kamu para orang-orang rohani. Saya bisa melakukannya sendiri karena saya punya segala-galanya. Apa yang terjadi? Maka dia kena sakit kusta. Pada zaman perjanjian lama, orang kalau kena sakit kusta, itu adalah sakit kutukan. Dia harus disingkirkan dari kotanya, dari rumahnya, dan diasingkan di tempat orang-orang kusta. Mau gak mau, Raja Uzia harus disingkirkan dari istana dan tinggal di sebuah kampung dengan orang-orang kusta. Disitulah dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Untung Tuhan Maha Pengampun. Tuhan ampuni Raja Uzia, Tuhan sembuhkan dari kustanya. Saya rindu untuk setiap saudara. Sadarilah, kalau engkau berhasil, engkau bisa, engkau mampu, itu semua karena anugerah Tuhan memberikan kekuatan untuk kamu bisa mencapai ke sana. Jadi kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan belajar dari kapal Titanic. Belajar dari John Lennon. Ketika John Lennon mulai terkenal, mulai keliling dunia, albumnya terjual sampai jutaan. Dan dia berkata, I'm more famous than Jesus Christ. Saya lebih terkenal dari Yesus Kristus. Detik dia ngomong itu, keceplosan dia ngomong. 2 minggu kemudian fansnya, penggemarnya, pencintanya, bukan lawannya, bukan musuhnya, bukan pembencinya, tembak dia dengan jarak yang terdekat dengan kepalanya. Sampai dia mati. Lenyap. Semua orang sombong direndahkan. Kapal Titanic, ketika kapten bikin celebration peresmian kapal Titanic untuk diluncurkan, dia berkata, ini kapal paling aman terbesar di dunia, 3 kali lapangan sepak bola termewah di dunia. Badai topan tidak akan sanggup menenggelamkan kapal ini, sekalipun yang maha kuasa tidak akan pernah sanggup menenggelamkan kapal ini. Betapa arogannya.
bahwa dia membangun Babel. Babel aja diruntuhkan. Apalagi kapal Titanic. Pelayaran perdana. Perdana artinya pertama. Meluncur. Nyenggol gunung es, iceberg, nyenggol doang. Beda antara nabrak sama nyenggol. Nyenggol itu gak sengaja, nabrak itu disengaja. Goyang kapal. Kapten berkata aman, aman. Apanya aman? Ada lubang di labung kapal. Dalam waktu 48 jam. Kapal itu terbelah dua. 2.500 orang mati di dalam kapal itu. Tapi kapal Nabi Nuh yang terbuat cuma dari kayu. Sederhana, yang dibangun sama orang amatiran bernama Nuh, yang tidak punya sekolah bagaimana sebagai seorang arsitektur, hanya cuma mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak ada yang bantu orang profesional membangun baterai itu. Dan isi kapal itu bukan cuma manusia, semua binatang yang najis. Satu pasang, yang tidak najis 7 pasang, termasuk dinosaurus ada di dalam. Waktu kapal itu dihantam oleh angin ribut, badai dan hujan deras, selama 40 hari nonstop diombang-ambing. 3 bulan ada di atas air. Tidak ada satu air yang masuk di dalam kapal itu. Why? Humble. Saya gak bisa tanpa Tuhan. Saya rindu untuk setiap kita. Tetap humble when you famous. Tetap humble ketika kamu diberkati. Yang ketiga, prinsip rajin yang bijaksana. Rajin berbuat baik. Rajin menabur kebaikan. 1 Petrus 3:11, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Orang juga gak enak hati kalau dia jahat sama kamu, kamu terus baik sama dia. Berarti kalau saya puter nih ayat, siapakah yang akan berbuat baik kepada kamu jika kamu rajin berbuat jahat? Kenapa orang di sekelilingmu tuh selalu jahat? Ya kamu gak pernah bikin kebaikan. Coba mertuamu yang cuek terus sama kamu, gak pernah perhatikan, terus kamu tabur uang bulanan. Saya yakin 100% mertuamu berubah jadi cinta kamu. Kenapa? Istri saya melakukannya. Mama saya keras sama dia. Memang dari dulu keras sama saya juga. Tapi dia pinter. Money drive everything. Uang bisa kendalikan segala-galanya. Kalau dikasih oleh-oleh makanan dari Indonesia, nggak digubris, biasa saja. Kali ini dia kasih dolar tiap bulan. Berubah tuh. Hitler jadi Madam Teresa. Hei, kenapa orang jahat sama kita? Karena kita ngerajin berbuat baik. Makanya kalau ada suami yang jahat terus sama kamu, udah terus doain. Udah terus berikan suasana yang nyaman, kondusif. Udah terus ampuni. Pak, bodoh sekali. Saya beritahu, jangan pakai hatimu yang terbatas. Pakai hati Tuhan yang terbatas. Kalau Tuhan ngomong ayat ini, pasti Tuhan akan mampukan kamu. Kalau kamu melakukannya. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan menyesal di kemudian hari. Kalau Anda pergi suatu kali ke Kambodia, Anda akan mengunjungi 2 tempat terbesar. Yang terkenal yang pertama, yaitu candi yang pernah dimainkan oleh film Tomb Raider, Angelina Jolie. Dan yang kedua adalah Museum Civil War, Perang Bersaudara. Setelah Anda mengunjungi candi terkenal di Kambodia, Anda akan diajak sama tour leader ke Museum Perang Saudara. Di mana pada waktu zaman komunis
komunis pengen sekali menguasai Kambodia. Karena orang-orang Kambodia cukup kuat dalam berperang, komunis seringkali kalah dan mundur. Akhirnya para komunis ini mengambil semua anak-anak kecil dari kota tersebut. Lalu kemudian dimasukkan di base camp komunis. Dan kemudian dilatih menjadi petempur untuk kembali ke kotanya nanti begitu besar, menyerang orang tua dan kakak-kakaknya. Begitu anak-anak kecil ini udah pada besar, sudah jadi petempur, mereka dikembalikan ke kota Kambodia, Phnom Penh. Dan ketika kakaknya mau bunuh, dia tahu itu adiknya. Orang tuanya mau bunuh, dia tahu itu adik. Ini adalah anakku. Jadi akhirnya mereka berusaha menghindar. Sebagian besar orang tuanya dibunuh, kakak-kakaknya dibunuh. Dan sebagian besar juga ada yang kehilangan tangan, kaki. Begitu museum perang bersaudara, ketika perang bersaudara itu berakhir, saya tahu anak-anak kecil ini sangat menyesal. Karena dia celakai kakak kandungnya. Dia celakai orang tuanya. Dan dia ngomong begini, perang saudara tidak pernah mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Hanya cuma meninggalkan duka yang gak akan pernah bisa dilupakan sepanjang akhir hayat hidupku. Itulah monumen itu dibangun. Saya beritahu, belajar dari perang bersaudara yang ada di Kambodia. Jangan perangi suamimu, jangan perangi istrimu, jangan perangi saudara kandungmu, jangan perangi orang tuamu. Kamu akan menyesal dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupmu. Itu sebabnya mari tabur kasih. Waktu kamu menabur kasih, kamu akan bangga dan kamu akan merasa senang di kemudian hari. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi hari ini. Dan belajar bagaimana untuk kami bukan cuma jadi pintar. Pintar itu label. Pintar itu akibat. Tapi yang kami perlu bangun adalah rajin. Karena rajin itu karakter. Rajin itu sebabnya. Tuhan tolong untuk setiap kami menjadi orang-orang yang punya nilai. Menjadi orang-orang yang mau terus improve diri untuk membuat hidup ini lebih baik. Kami belajar untuk mengambil sebuah keputusan bukan dipimpin oleh perubahan, melainkan memimpin perubahan. Karena kami gak mau sakit dulu baru kami sadar. Lebih baik kami sakit sekarang daripada sakit nanti. Itu sebabnya buat kami yang malas, let the spirit of diligence, Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kami bisa bangkit dan rajin. Buat kami yang gagal, berikan kemampuan untuk kami bisa kembali maju dan berhasil. Buat kami yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, mari berikan hikmat untuk kami bisa menemukan jalan keluar. Buat kami yang saat ini sudah betul-betul ada titik terendah, biar Tuhan boleh memberikan kekuatan untuk kami bisa kembali maju. Buat kami yang saat ini sudah berhasil, buat kami untuk tidak sombong, tapi terus untuk mengembangkan dan terus improve sehingga kami boleh terus makin sempurna. Sama seperti Yesus Kristus adalah sempurna. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan